luar biasa ini Pak Riz ini diangkat jadi ketua panitia Pilrek. Nah, ini tidak mudah karena kalau pada tahapan Pilrek ini nuansa politiknya sudah cukup besar juga Pak, kan ya Pak. Mungkin kalau masih dekan, masih kepala jurusan, tidak ada masalah. Tapi ketika sudah masuk pada Pilrek dan di perguruan tinggi manapun, mesti ada nuansa politik. Nah, untuk itu bagaimana menyikapi seperti itu Pak? Nuansa-nuansa itu ada, kalau saya dengar ini sudah ada polarisasi antar organisasi ekstra dan lain sebagainya. Yang satunya dukung ini, yang satunya dukung ini, dan ini tidak hanya konteks organisasi ekstra di dalam UTM itu Pak, itu mesti ada sanatnya keluar. Gitu. Nah, itu gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Yai Safi atas undangannya. Saya selaku anggota panitia, kebetulan saya ketua panitia Pilrek 2022 ini menyampaikan terima kasih atas undangannya. Kami sangat bangga bisa hadir di sini. Sebetulnya saya ingin memberikan gambaran tentang lahirnya Pilrek ini dulu, panitia Pilrek ini. Jadi kami mulai disahkan sebagai panitia itu mulai tanggal 5 Juli 2022. Kami berasal dari unsur dosen dan tenaga pendidik yang dipilih oleh Senat Universitas. Jadi Senat Universitas yang terdiri dari 32 orang itu mencalonkan beberapa nama, kemudian mereka memilih berdasarkan suara terbanyak. Nah, alhamdulillah saya yang menjadi terbanyak, jadi langsung ditempatkan sebagai ketua panitia, yang kedua sebagai sekretaris, seperti itu. Jadi dari pilihan 32 anggota Senat itu, ya saya menyikapi ya saya sebagai diberikan amanah ya untuk biar adil gitu. Jadi saya untuk bersikap itu harus netral ke semua pihak gitu Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kami untuk melaksanakan tugas, kami memang harus bertanggung jawab terhadap Senat. Jadi tugas yang kami emban sudah ada itu Pak, juklarnya sudah ada 10 tugas yang kami emban dan kami memang harus mempertanggungjawabkan ke Senat gitu Bapak. Jadi setiap tahapan kami melakukan aktivitas, ada 4 tahapan itu kami menyampaikan itu ke Senat. Senat itu 32 tadi terdiri dari unsur pimpinan, jadi 4 rektorat, 1 rektor, 3 wakil rektor, kemudian dekanat ada 7, kemudian ada unsur guru besar profesor ada 7, dan 2 wakil dari masing-masing fakultas, jadi 14. Kalau dijumlah semuanya ada 32. Ya, 32. Itu komposisinya. Ya. Itu mewakili fakultas, ya, fakultas, mewakili pimpinan dan dari guru besar. Ya. Gitu ya. Dan itu yang memberi Pak Riz sebagai ketua. Betul. Ya. Pilrek itu kan menjaring, menjaring dan menyaring. Ya. Kalau saya baca di koran itu Pak, sudah ada 4 orang yang mendaftar. Padahal nanti yang harus diajukan itu adalah 3. Ya. Berarti ini harus keluar 1 nanti kan? Betul, harus keluar 1. Dan itu gimana kriteria nanti bahwa orang ini, saya tidak bicara yang masuk, tapi bahwa orang ini dikeluarkan karena hanya 1 yang dikeluarkan. Itu apaan? Administrasi atau apa? Nah, untuk itu memang wewenang dari Senat tuh. Jadi nanti panitia pun akan tidak ikut masuk ke dalam namanya rapat tertutup Senat. Jadi yang hadir memang hanya khusus anggota Senat. Jadi kami itu hanya membantu di pemberkasan rekapitulasi di awal, di verifikasi. Jadi berkas-berkasnya ada
dari 14 syarat itu, kemudian keluar ada 19 dokumen. Nah, itu yang kami verifikasi, kami ajukan ke Senat. Nah, Senat kemudian yang memutuskan dari rekap yang kami lakukan. Oh, jadi tidak begitu berat ya Pak Haris. Alhamdulillah. Karena mengeluarkan satu orang itu tidak mudah, Pak. Betul. Apa saya kok bisa dikeluarkan, kan gitu. Tapi kalau ketika itu sudah lembaga Senat, tidak ada masalah, kan mesti ya bisa di voting atau apa nantinya. Gitu. Di tahapan itu Bapak, itu namanya tahap penyaringan nanti dari 4 menuju 3 itu ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dulu, untuk mengeluarkan satu itu ya, karena ini sudah 4 orang. Kalau memang tidak ada kesepakatan, maka dilakukan voting. Jadi ada pemungutan suara. Pemungutan suara nanti juga kalau misalnya masih belum bisa mencapai 3 besar, itu diulang lagi sekali. Kalau masih tetap belum bisa keluar hasilnya 3 besar, akan diajukan ke kementerian kembali. Gitu. Sesuai dengan peraturan kementerian sebenarnya itu. Berarti dari 4 calon itu ada yang anggota Senat ya Pak? Dari 4, 3 diantaranya anggota Senat, 1 bukan anggota Senat. Gitu ya. Berarti itu beliau 3 orang itu ikut juga nanti ikut dalam pengambilan, betul. Pengambilan keputusan. Betul. Justru malah panitia tidak ikut di dalam rapat tertutup karena namanya rapat tertutup Senat. Pak Panitia ini pelaksana. Betul. Dari aktivitas pemilihan itu, sehingga yang keputusan yang sangat krusial seperti harus keluar 1 itu bukan wewenangnya. Tapi kan begini Pak, kan mesti ada ya, meskipun Pak Haris tidak ikut memutuskan hal-hal yang krusial itu, tapi kan mesti ada Pak Haris. Apakah di Pilrek itu juga ada dari 14 itu syarat-syarat untuk jadi rektor itu apa ada? Tadi yang seperti saya sampaikan ada sekitar 14 itu. Tapi sebenarnya intinya adalah PNS yang dosen sebenarnya, dosen PNS yang usianya maksimal 60 tahun, kemudian jenjang akademiknya itu lektor kepala. Di dosen kan ada asisten ahli, lektor kepala, kemudian profesor, itu minimal lektor kepala. Kemudian memiliki pengalaman manajerial itu minimal 2 tahun di paling rendah sebagai ketua jurusan, sebagai kajur, itu minimal 2 tahun. 4 itu sudah. Alhamdulillah dari hasil verifikasi. Lektor kepala itu kalau golongan PNS berapa Pak? Kalau yang bukan dosen itu dengan eselon 2A kalau nggak salah persyaratannya. Kalau misalnya punya pengalaman manajerial di luar dosen misalnya, nah itu minimal eselon 2A. Oh, itu bisa nyalon ya Pak? Bisa nyalon sebagai tambahan pengalaman manajerialnya. Gitu ya. Sekarang sudah sampai tahapan apa Pak? Sekarang setelah tahap penjaringan ini kita akan masuk ke tahap penyaringan. Jadi penjaringan sudah alhamdulillah 4 orang. Karena kalau tidak 4 sebenarnya ada perpanjangan lagi. Gitu ya. Selama 10 hari, kemudian kalau belum juga 20 hari. Jadi alhamdulillah 4 orang jadi sudah memenuhi syarat. Masuk ke tahap berikutnya adalah tahap penyaringan. Nah, di tahap penyaringan ini ada dua agenda yang cukup krusial. Yang pertama nanti penyampaian visi misi dan program tanggal 27 September. Nah, ini nih interaksi dengan Civitas itu di sini Bapak. Ini yang sedang kami godok ini panitia ini. Visi misi ini disampaikan di mana nanti Pak? Nanti pertama disampaikan di event itu tanggal 27 September itu. Jadi kami itu sudah ada di Persenat juga. Jadi setiap calon akan menyampaikan visi misi programnya selama 15 menit. Di event namanya rapat terbuka. Nah, ini terbuka jadi bisa dihadiri oleh semua ya. Mahasiswa, tenaga pendidik dan bahkan dari kementerian. Jadi kami juga mengundang kementerian untuk menghadiri visi misi program. Tapi ini belum
belum tadi itu penyaringan ya. Jadi kemudian tanggal 4-nya baru 4 Oktober baru Senat kembali berkumpul untuk menentukan 3 dari 4 tadi. Jadi di saat visi misi itu semuanya, semua ya. Semua. Artinya itu bagian dari nanti dikeluarkan apa tidak dari proses pencalonan. Nah, di situ sudah bisa dinilai lah oleh semua akademika mana yang layak, pengalamannya. Betul. Ya, nah, ini menurut saya ini juga penting juga disaksikan oleh Civitas. Insya Allah kami juga akan melive-kan, jadi bisa dilihat oleh khalayak ramai. Akhirnya tanggal berapa? Tanggal 4 Oktober. 4 Oktober itu disaring oleh Senat menjadi 3. Ya. Nah, 3 itu kemudian ke babak selanjutnya gitu. Oh, gitu 3 itu ya. Sudah babak selanjutnya di pemilihan. Jadi sudah tahap pemilihan. Alah. Tanggal pemilihannya pemilihan tanggal Oktober, 15 Oktober, Bapak. Maaf, 15 November. 15 November. Ya. Terus 15 November. Nah, ini mungkin untuk ini diketahui yang 15 November itu menteri masuk, suaranya masuk. Nah, jadi suara menteri yang 35% itu hadir pada saat pemilihan tanggal 15 November itu. Jadi 35% suara dari kementerian, 65% dari misalnya. Nah, suaranya menteri itu tidak bisa dipecah ya? Tidak bisa, untuk sekarang tidak bisa dipecah. Artinya begini, kan 35 ya Pak? 35 itu untuk karena komposisi Senatnya 32 jadi 17 suara. Nah, maksud saya 17 suara itu dibagi 3 umpamanya ke calon A, calon B, calon biar adil itu menteri itu tidak netral gitu. Tidak bisa ya? Tidak bisa untuk sekarang. Jadi harus 17 itu. Berarti 17 ya. Kalau Senat 32. Oh, satu orang satu suara. Satu orang satu suara. Nanti 17 dengan 32 ya Pak. Berarti 49. Sebenarnya dia kenapa di peraturannya itu punya 35% itu ternyata 17 ditambah 32 kan jadi 49. Ya. 17 per 49 itu 35%-nya itu. Jadi nanti sudah ya. Kalau menteri hadir sudah suara saya kepada calon A sudah punya 35%. Betul. Sudah 35%. 17 suara. Tinggal 32. 32 nanti betul. 10 orang berarti sudah 7 sudah cukup. Menang kayaknya ya. Itu apa ada protes Pak? Suara menteri begitu banyak gitu. Itu sudah di peraturan menteri Bapak. Gitu ya. Dan berlaku juga ke semua universitas, semua perguruan tinggi. UGM juga demikian, UI juga demikian. Itu tidak khusus UTM Bapak. Gimana ya cara pendekatan ke menteri itu ya Pak? Biar dia dapat suara 17 itu. Ya monggo diserahkan ke para bakal calon. Gitu ya. Lah ini UTM ini kan perguruan tinggi negeri ya, salah satu perguruan tinggi yang ada di Madura. Yang saya lihat itu Pak, mulai dari rektor, mulai dari penegrian dan lain sebagainya sampai sekarang rektornya Pak Sarif. Itu saya lihat kan lumayan maju gitu rektor ini perguruan tinggi UTM ini saya lihat perkembangannya naik meskipun tidak drastis tapi landai tapi prinsipnya tiap rektor ini punya prestasi. Masuk rektor yang sekarang ini luar biasa, terutama yang saya tahu Pak dari pembicaraan teman-teman terutama mengakomodir calon-calon mahasiswa yang tidak mampu. Luar biasa UTM ini. Sekian berapa saya bidik misi nominalnya, tapi luar biasa. Apakah nanti lalu setelah rektor baru ini prediksinya Pak Rizda? Apakah setelah rektor baru lalu dianggap ada tantangan-tantangan baru terus berbeda ya Pak Pak?
Karena sekarang ini bagus gitu, rektor menata ini. Ini pandangan saya, pandangan pribadi Pak Aris. Ya. Karena saya banyak berkawan dengan teman-teman di UTM. Ya, saya pikir tantangan bersama Bapak. Jadi semua, saya yakin dari 4 bakal calon ini semua punya visi misi yang bagus. Jadi tinggal mengimplementasikan nanti ke depan. Tantangannya kan sebenarnya ya kalau saya pribadi ya Pak ya. Jadi bagaimana cara ya ranking UTM itu bisa naik gitu. Bisa naik, ya betul. Dari Weibo, kalau dari Webometric itu kan masih sekitar 100 berapa gitu rankingnya, itu yang harus dikejar. Kemudian status pengelolaan dana itu kan kalau di perguruan tinggi negeri kan ada 3 Bapak ya, PT BH, kemudian BLU, Satker. Nah, UTM kan masih di Satker. Nah, ini juga tantangan untuk bisa naik kelas ke pengelolaan yang lebih mandiri gitu Bapak. Oh, sekarang masih Satker ya? Ya, masih Satker. Kalau Satker itu masih melekat dengan kementerian. Betul, gitu ya. Nah, ini targetnya kalau nggak salah sih akhir tahun ini sudah naik kelas ke BLU. Ya. Nah, itu kan harus tetap dijaga dan harus dinaikkan mungkin ya. Dan 5 tahun ke depan atau itu kan harus tetap punya target untuk naik ke sana itu Bapak. Ya mungkin ya sudah naik tapi ya harus dipercepat lagi untuk calon rektor berikutnya, harus menjaga kontinuitas ya percepatannya sekarang. Mungkin kecepatannya sudah bagus, percepatannya yang harus lebih ditingkatkan. Harus ya. Akselerasinya gitu harus lebih. Tapi kuat. Sekarang perguruan tinggi negeri yang masih Satker itu masih banyak ya? Iya, masih banyak. Ada 80-an kalau nggak salah. Ya. Di mana itu? Di Jawa Timur? Di seluruh Indonesia. Kalau dari catatan saya yang PTNBH itu hanya 15, kemudian yang BLU itu sekitar 20-an, terus yang Satker 80-an dari 120-an PTN. Ya. Jadi di Indonesia ini PTN itu sekitar 120-an ya, 120-an. Itu lain lain dari PTS. Yang di Kementerian Agama, lain ya. Yang PTN ya lumayan ya. Waktu saya ikut tes itu dulu Pak, ya saya kira tiap provinsi masih. Berarti waktu itu sekitar 34 atau berapa gitu waktu tahun-tahun 80-an. Dan memang UTM ini kan luar biasa. Proses penegriannya itu. Saya waktu itu jadi ketua DPR. Jadi ikut proses 2001 nih ya, 2001 tahun 2001 kan saya ketua DPR. Saya ikut ke Pak waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Muhaimin, terus ikut ke Gus Dur dan perjuangannya Mahfud MD ya luar biasa jadi negeri. Akhirnya diambil keputusan, kalau kata saya waktu itu keputusan politik untuk di negeri. Alhamdulillah. Sebab kalau pakai syarat-syarat waktu itu belum bisa, masih nunggu berapa tahun, masih mendirikan fakultas ini. Ya, tapi betul, ketika di keputusan politik oleh Presiden sudah negeri baru dibenahi. Sekarang kan luar biasa. Ya, ada 7 fakultas sekarang. Semaun, terusnya dan Pasar. Ya. Luar biasa. Kita punya perguruan tinggi. Bahkan saya lihat itu banyak ya orang-orang di luar Madura yang jadi mahasiswa kuliah di sana aja. Terus begini Pak, visi misi rektor itu apa buat sendiri apa lembaga Pak yang membuatkan? Untuk saat ini untuk proses pencalonan itu masih timnya ya yang saya tahu. Maksudnya tapi tim dari caleg itu kan, dari calon rektor itu kan. Berarti itu nanti ketika mereka salah satu itu terpilih sebagai rektor, visi misi itu yang akan digunakan, akan dikembangkan.
Sekarang sudah disetor ya Pak visi misi itu Pak. Sudah ada di panitia gitu. Sudah, tapi kami masih memberikan waktu sebenarnya kalau misalnya masih ada perubahan sampai dengan nanti ada acara juga tanggal berapa 2 minggu sebelum 27 September itu. Jadi kami akan adakan ini, tapi kami sampaikan ke Senat, ini belum kita godok deklarasi damai, kemudian nah itu masih bisa perbaikan visi misi dan sebagainya pada saat itu sekitar 2 minggu sebelum tanggal 27 September itu Bapak. Depan ini kira-kira apa Pak? Kan banyak juga yang dilakukan oleh rektor-rektor. Cuma kira-kira apa ya Pak yang bisa memajukan UTM, bisa bahkan kalau perlu go internasional dan lain sebagainya. Ya kalau dari saya pribadi mungkin ya sesuai dengan Tridharma itu sendiri Pak, ya, pengajarannya, penelitiannya dan pengabdian masyarakatnya. Kemudian pengembangan fakultas-fakultas lain juga harus bisa bertambah ya, misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran itu kan menjadi impian dari universitas untuk diadakan. Dan tadi itu saya sebut ranking juga harus bisa dikejar. Jadi paling tidak bisa bersaing dengan PTN di sekitarnya lah gitu, atau bersaing dengan PTN yang sama pendiriannya pada saat itu kan kita bersamaan dengan Khairun Ternate, dengan Aceh itu apa? Ya Malikus Saleh dan dengan yang Banten itu. Yayasannya itu paling tidak benchmarknya yaitu harus bisa bersaing dengan 4 itu, harus di atasnya itu. Nah, kalau itu sudah di atas kan berarti sudah betul, itu kemajuannya kan bisa dirasakan. Terus nanti ya dikejar bersama-sama seluruh sivitas akademika. Gitu Bapak kira-kira. Terima kasih Pak Aris ya atas waktunya, luar biasa di sela-sela sibuknya. Karena Pilrek ini tidak sekedar internal UTM, tapi perhatian orang banyak, bahkan dari aspek politik. Ketika saya bicara, yang satu ingin menjadikan ini jadi, yang satu ini jadi. Luar biasa Pak Aris mengatasi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Aris. Mudah-mudahan apa yang Pak Aris sampaikan bermanfaat, bisa diketahui oleh dosen lain, oleh mahasiswa terutama, sehingga tidak perlu lagi untuk nanti demo-demo, menolak ini, menerima ini, karena saya kira apa yang disampaikan Pak Aris itu ya normatif, bahwa seperti itu pemilihan rektor. Tak perlu ditarik-tarik kemana-mana.